Sepotong batu roh kualitas terbaik dapat ditukar dengan 10.000 batu roh kualitas tinggi, 10.000 batu roh kualitas sedang, atau puluhan ribu batu roh kualitas rendah. Beberapa waktu lalu, Chen Qingyuan bersusah payah untuk mendapatkan sejumlah besar batu roh dari Sekte Changsheng Dao di hutan belantara utara, cukup untuk menjadi puluhan ribu batu roh kelas atas, dan membagikannya dengan Chang Ziqiu. Saat ini, sumber daya yang terkandung dalam cincin yang ditawarkan Xuan Bingmen lebih banyak dari apa yang diperoleh Chen Qingyuan di paruh pertama hidupnya. Tetap diam. Suasananya sangat rumit. Chen Qingyuan menekan kegelisahan dalam hatinya dan dengan paksa menarik kembali jejak kesadaran spiritual itu. Dia perlahan mengangkat matanya dan menatap mata Master Sekte Xuan Bing, tidak tahu harus berkata apa. Pemimpin itu selalu tersenyum untuk menunjukkan persahabatannya. Dia diam-diam berlatih teknik meditasi, sedikit menyesuaikan suasana hatinya, dan mulai memeriksa cincin Sumeru lainnya. Pemeriksaan ini membuat seluruh tubuhku gemetar. Jauh di lubuk hatiku, ombak besar bergulung-gulung dan badai bergulung-gulung. Tak ada tempat yang bisa tetap tenang. Ada 10 cincin Sumeru dalam satu tumpukan, 9 di antaranya diisi dengan batu roh bermutu tinggi, totalnya sekitar 450 juta. Ada pula yang berisi segala macam harta karun langka. Contohnya, biji langka untuk memurnikan senjata, obat-obatan Tao berkualitas tinggi untuk memurnikan ramuan unggul, fragmen gulungan rahasia kuno, 3 seni sihir terbaik, dan lebih dari 10 senjata suci serta harta magis. Di sebuah sudut terdapat tungku alkimia berkualitas tinggi, berisi api dan api ekstrim yang lengkap, sesuatu yang diimpikan oleh banyak pembudidaya api dan alkemis. Ada berbagai macam harta karun. Ada tumpukan benda yang belum pernah dilihat Chen Qingyuan sebelumnya. Pandangan dunia telah terbalik, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kekuatan teratas telah mengumpulkan lebih dari setengah sumber daya selama ratusan ribu tahun, yang memang luar biasa. Yang mengejutkan Chen Qingyuan adalah orang-orang dari Sekte Xuan Bing benar-benar menawarkannya dengan kedua tangan, seolah-olah mereka telah mempersiapkannya terlebih dahulu, dengan tertib dan sukarela. Beberapa dekade yang lalu, lelaki tua Qingzong bersiap pergi ke jurang iblis, bertekad untuk membangun otoritasnya dan mengintimidasi para penjahat di dunia. Maka pergilah orang tua itu ke Gunung Yuksu sendirian dan menghancurkannya. Dalam pertempuran untuk memusnahkan klan, Gunung Yuksu berjuang keras, menghabiskan sebagian besar sumber daya peninggalan leluhur mereka. Sayangnya, mereka akhirnya tak mampu menahan kekuatan sang tetua, dan dengan demikian menjadi sejarah. Orang tua itu membawa kembali sisa sumber daya Gunung Yuksu ke Qingzong, begitu pula tripod hitam kuno yang rusak parah. Kemudian, orang tua itu melarikan diri ke jurang iblis, dan Sekte Qing diserang oleh banyak sekte dan dipaksa pindah ke tanah lamanya. Chen Qingyuan melemparkan semua sumber daya sekte ke dalam kuali hitam, menelan bintang-bintang ke dalam kuali, dan membawa kuali itu pergi. Kalau dipikir-pikir lagi, sumber daya yang tersisa di Gunung Yuksu hanya puluhan ribu batu roh kualitas terbaik, yang mana tidak sebanding dengan kekayaan Sekte Xuan Bing. Masih ada kesenjangan besar dalam fondasi kekuatan-kekuatan puncak. Visi saya masih terlalu kecil. Chen Qingyuan menatap cincin Sumeru di telapak tangannya, tatapannya kosong dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemiskinan membatasi imajinasi saya. Kupikir perjalanan ini akan mengasah kemampuanku dan memberiku puluhan ribu batu roh. Tapi kenyataan ternyata terlalu surrealis, ternyata bukan puluhan ribu, melainkan puluhan juta. Setiap kali dia bertemu lelaki tua itu lagi, Chen Qingyuan akan menggunakan batu roh untuk memukulnya. Ia memasukkan semuanya ke dalam kuali hitam tanpa takut akan ancaman lelaki tua itu. Jika terjadi perselisihan, ia akan mengangkat kuali itu dan membantingnya ke arah seseorang. Bahkan seorang praktisi Mahayana tingkat puncak pun harus berpikir 2 kali sebelum datang. Siapa yang takut pada siapa? Tentu saja, seorang Master Mahayana puncak pasti memiliki banyak kartu tersembunyi. Jika seseorang memegang senjata suci kuno sekuat kuali hitam, Chen Qingyuan akan kabur tanpa sepatah kata pun. Bahkan langkah lambat pun akan dianggap tidak menghormati kehidupan. Ketika kekayaan mencapai tingkat tertentu, Anda benar-benar dapat mengubah banyak hal tanpa merasa malu. Jika kau ragu, sahabat muda Chen, kau bisa pergi ke perbendaharaan Sekte Xuan Bing dan melihatnya. Master Sekte Xuan Bing berkata dengan lembut, kecuali harta karun sekte dan buku-buku rahasia, lebih dari separuh sumber daya ada di tanganmu. Kamu begitu sopan, sampai-sampai aku tidak bisa mengekspresikan diriku dengan baik. Chen Qingyuan tertegun oleh uang itu untuk pertama kalinya dan merasa bingung. Dulu dia pernah bekerja keras untuk mendapatkan batu roh, dan tak pernah menyangka hari seperti ini akan tiba. Yang mulia dan Sekte Xuan Bing tidak menaruh dendam padamu, sahabat muda. Tenanglah, lanjut Zhong Yu dengan nada tulus. Pertempuran telah usai. Sekte Xuan Bing ingin mengundangmu sebagai tamu, sebagai tanda persahabatan kita. Mendengar suara itu, mentalitas Chen Qingyuan sedikit berubah. Benar saja, wajah aslinya terungkap. Kukira dia ingin menjebakku ke Sekte Xuan Bing sehingga dia bisa membawaku ke dalam kendalinya. Separuh sumber daya yang katanya bisa dengan mudah diambil asalkan tetap berada di dalam wilayah Xuan Bingmen.
Memberikannya sekarang pasti akan membuatku kehilangan kewaspadaan dan melompat ke dalam lubang api. Jika aku tidak ingin menjadi tamu di sini, apakah Xuan Bingmen akan mengambil kembali sumber dayanya? Chen Qingyuan menyipitkan matanya dan menjawab. Tentu saja aku tidak akan mengambilnya kembali. Zhong Yu langsung berkata, seperempat dari sumber daya ini adalah janji perang. Seperempat lainnya adalah tanda terima kasih Sekte Xuanbing. Jika Tuan Muda Chen menolak untuk datang minum teh, aku mengerti dan kau boleh pergi. Sungguh, Chen Qingyuan berkata dengan ragu. Mengapa kau ingin menipuku? Tanya Zhong Yu balik. Sulit untuk mengatakannya. Hai sekumpulan rubah tua, siapa yang tahu apa yang sedang kalian rencanakan? Chen Qingyuan merasa gelisah, berpikir bahwa kekayaan yang luar biasa ini datangnya terlalu mudah. Tanpa mereka sadari, Sekte Xuanbing tulus dan hanya ingin membangun hubungan baik. Mereka berinvestasi lebih awal untuk mempersiapkan masa sulit. Ketika Chen Qingyuan mencapai puncak, dia akan memiliki akses ke semua sumber daya di dunia dan tidak akan lagi memandang rendah kekayaan Sekte Xuanbing. Mulai hari ini, Sekte Xuanbing akan selalu memperlakukan teman muda Chen sebagai tamu kehormatan. Anda bisa datang kapan saja dan kami akan menyambut Anda secara langsung. Setelah Zhong Yu selesai berbicara, dia membungkuk dan berbalik untuk pergi. Tetua Agung Huo Jian juga menunjukkan rasa hormat kepada Chen Qingyuan dan mengikuti jejak Zhong Si. Setelah beberapa saat, daerah itu kosong, dan tidak ada seorang pun dari Sekte Xuanbing di sana. Hanya itu, Chen Qingyuan tertegun, tak percaya, lebih dari separuh kekayaan Sekte benar-benar diberikan kepadaku. Sambil berpikir, ia menaruh cincin Sumeru di tempat yang paling aman. Setelah terdiam sejenak, dia mengerutkan kening dan kembali ke kereta perang. Begitu dia melangkah masuk ke kereta, matanya bertemu dengan mata semua orang. Kakak Chen, kamu kelihatan tidak senang. Chang Ziqiu terkejut dan lumpuh oleh kekuatan bertarung Chen Qingyuan yang tidak normal, dan dia tidak merasakan apapun. Sikap Sekte Xuanbing sulit dipahami. Chen Qingyuan mengungkapkan keraguannya. Ada apa? Tanya Chang Ziqiu. Dia orangnya enak diajak ngobrol, bahkan berusaha bersikap baik ke saya, kata Chen Qingyuan. Saya selalu merasa ada yang mencurigakan, dan saya merasa tidak nyaman. Ini pertama kalinya menghasilkan uang semudah ini, dan jumlah kekayaannya tak terbayangkan oleh dunia. Siapapun pasti akan berpikir liar. Pernahkah Anda berpikir bahwa Xuan Bingmen benar-benar menunjukkan niat baik terhadap Anda? Chang Ziqiu merenung sejenak. Mengapa? Chen Qingyuan mengerutkan kening. Bakatmu langka. Karena Sekte Xuanbing tidak bisa membunuhmu, mereka tentu akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkanmu, menyelesaikan dendam lama, dan membangun hubungan baik. Chang Ziqiu mengemukakan pendapatnya. Apa aku sekuat itu? Kenapa aku tidak merasakan apapun? Chen Qingyuan berpura-pura terkejut. Orang ini benar-benar pantas dihajar. Chang Ziqiu terdiam. Kalaupun dia tidak bisa menang, setidaknya dia akan menendang bajingan ini beberapa kali. Teman Chen Yu, jangan meremehkan dirimu sendiri. Kamu memang kuat. Tindakan Sekte Xuanbing jelas untuk membalas dendam. Jangan terlalu dipikirkan. Pangeran Nangongge bekerja sama dengan penampilan Chen Qingyuan dan memujinya. Menurut apa yang dikatakan pangeran, maka aku merasa lega. Chen Qingyuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, duduk di kursi kosong, dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri secukupnya. Teh hari ini sangat manis. Guru muda, berapa banyak sumber daya yang diberikan Sekte Xuanbing kepada kita? Semua orang sangat penasaran tentang ini. Liu Lingran tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan bertanya dengan suara rendah. Coba tebak. Chen Qingyuan berpura-pura misterius. Mana mungkin Xuan Bingmen mau memberi kita setengah dari kekayaan mereka? Paling-paling, mereka hanya akan memberi kita puluhan ribu batu roh berkualitas tinggi untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak heran Liu Lingran tidak bisa menebaknya, ini sudah batas imajinasinya. Salah. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah ada 200 ribu batu roh? Liu Lingran terus menebak, dan nadanya menjadi sedikit bersemangat dan terkejut. Itulah yang benar. Chen Qingyuan ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Di dalam kereta itu ada Pangeran Nangongge dari Langya dan dua dayangnya. Saat ini, hubungan Chen Qingyuan dengan mereka tidak terlalu baik. Begitu ia mengungkapkan apa yang telah diperolehnya, sulit untuk menjamin bahwa ia tidak akan menjadi sasaran. Berhati-hati bukanlah hal yang buruk. Sangat banyak. Bagi Liu Lingran dan Chang Ziqiu, 200 ribu batu roh kelas atas sudah sangat banyak. Wajah mereka berubah dan mereka berseru takjub. Nangongge, yang duduk di samping, tersenyum tipis tetapi tidak berkata apa-apa. Mata dewanya seolah melihat Chen Qingyuan berbohong, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Melihat kecerdasan Nangongge, wajar saja jika dia ingin menangkap Chen Qingyuan dan waspada terhadap dirinya sendiri. Lagi pula, mereka berdua hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentang satu sama lain dan jauh dari bisa untuk saling percaya. Nangongge tidak yakin tentang jumlah sumber daya secara pasti, tetapi jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang disebut 200 ribu. Nak, ambillah dan gunakanlah. Kalau tidak ada, beritahu pamanmu. Chen Qingyuan memberi Liu Lingran sebuah cincin sumi kelas menengah berisi 100 ribu batu roh kelas atas.
Selama Liu Lingran tidak menggunakannya sembarangan, ia tidak perlu khawatir tentang sumber daya selama beberapa dekade. Paman Master, apakah ini pantas? Ketika kesadaran spiritualnya memasuki ruang cincin, Liu Lingran tertegun dan merasa malu. Ambillah, Paman Guru tidak membutuhkannya. Kalau saja Chen Qingyuan tidak takut kalau kekuatan Liu Lingran masih lemah dan dia tidak bisa melindungi sumber dayanya sendiri, dia pasti sudah langsung memberinya puluhan ribu batu roh untuk dihambur-hamburkan sesuka hatinya. Liu Lingran hanyalah seorang kultivator transformasi ilahi, dan memiliki terlalu banyak sumber daya bukanlah hal yang baik, karena dapat dengan mudah menyebabkan bencana fatal. Lagi pula, jika ia kehabisan batu roh, ia selalu bisa meminta batu-batu itu kepada Chen Qingyuan. Bagaimana denganku? Chang Ziqiu menatapnya dengan penuh semangat. Anda punya banyak sumber daya, tidak perlu memberikannya kepada Anda. Chen Qingyuan dengan tegas menolak. Pelit, gumam Chang Ziqiu pelan, mendengus pelan. Ia sebenarnya tidak marah, tapi berpura-pura marah, menikmati hidup. Ketika Sekte Qing memasuki era baru, akan ada lebih banyak tempat yang membutuhkan sumber daya. Selama bertahun-tahun, Chen Qingyuan telah menyumbangkan sebagian besar batu roh yang diperolehnya untuk Qingzong, kecuali yang dibutuhkan untuk kultivasinya sendiri, dan dia telah bekerja keras tanpa mengeluh. Kemana selanjutnya? Bagaimanapun, ini adalah sumber daya yang diperoleh Chen Qingyuan dengan kerja keras, jadi Chang Ziqiu sama sekali tidak mempedulikannya dan penasaran dengan rencana perjalanan selanjutnya. Chen Qingyuan sudah memiliki arahan tentang masalah ini. Kakak Hei, apakah kamu kesepian? Berbalik dan menatap Lao Hei yang bersembunyi di bawah lemari, Chen Qingyuan mengangkat alisnya dan berkata, "Apa katamu?" Lao Hei yang tengah menyantap hidangan lezat terkejut dan memiringkan kepalanya, curiga kalau dia salah dengar. Semua orang memandang Lao Hei, lalu Chen Qingyuan, tidak tahu apa maksudnya. Klan naga di wilayah bintang Jiangli memiliki warisan yang panjang, dikabarkan telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Setelah Sekte Qing menekan jurang iblis dan mengalami kemunduran, klan naga menduduki urat nadi naga dan tanah takdir Sekte Qing. Dapat dikatakan bahwa klan naga adalah penyebab utama kemerosotan Sekte Qing. Kenyataannya, bahkan jika klan naga tidak turun tangan, Sekte Qing tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pangeran Nangongge memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Chen Qingyuan dan siap mengarahkan pisau ke klan naga. Jika Lao Hei kesepian, Chen Qingyuan dapat mencarikan teman untuknya. Naga pada dasarnya penuh nafsu, dan Lao Hei memiliki sedikit jejak sifat naga yang berganti kelamin, jadi dia tampak sedikit tertekan. Kali ini kita menuju ke klan naga. Kalau kau melihat naga yang kau suka, kami bisa membantumu. Karena takut saudaranya akan marah, Chen Qingyuan bertanya dengan tulus. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluar dari sini. Lao Hei yang tak berperasaan menunjukkan ekspresi malu untuk pertama kalinya, menundukkan kepalanya untuk memakan makanan, berpura-pura pendiam. Peristiwa terpenting dalam hidup, kenapa kita harus malu? Chen Qingyuan bercanda, kamu selalu merasa wajah manusia terlalu jelek dan tidak sesuai seleramu. Kamu harus berhati-hati kali ini saat pergi ke klan naga. Lao Hei tidak menjawab dan menundukkan kepalanya untuk makan. Saat saya makan, rasanya tiba-tiba menjadi hambar dan saya kehilangan selera makan. Dalam benaknya, ia tak bisa berhenti membayangkan seperti apa rupa naga-naga itu. Dulu, Lao Hei pernah melihat beberapa naga dengan garis keturunan campuran, yang sangat sulit untuk disenangkan. Klan naga itu licik, dan mereka jelas tidak semudah Sekte Xuanbing untuk dihadapi. Sang guru, yang memahami temperamen semua ras di dunia, memperingatkan, jika kau benar-benar memprovokasi klan naga, mereka akan membunuhmu apapun konsekuensinya. Apa yang perlu ditakutkan? Jika Chen Qingyuan takut, dia tidak akan datang ke Dizu, apalagi menimbulkan masalah. Jika ada bahaya, aku bersedia membantu Taoist Chen untuk lolos. Jelaslah bahwa Nangongge hanyalah seorang kultivator tingkat jindan, namun kata-katanya penuh keyakinan. Terlebih lagi, tak seorang pun yang hadir meragukan janji Pangeran Langya. Terima kasih banyak, Pangeran. Chen Qingyuan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Sama-sama, Nangongge mengangguk dan tersenyum tipis. Kereta perang itu melaju melintasi angkasa berbintang yang luas, dan sasarannya adalah klan naga. Di sisi lain, di setiap sudut wilayah bintang Jiangli, kabar tersebar bahwa Chen Qingyuan telah membuat perjanjian dengan Sekte Xuanbing untuk bertarung 100 kali, menekan banyak orang terhormat di alam kesengsaraan. Kekuatan tempurnya melampaui hukum dunia dan sangat mengerikan. Dunia terkejut dan tidak mempercayai berita tersebut. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia? Menurut informasi yang terkonfirmasi, Chen Qingyuan tidak menggunakan cara khusus apapun, melainkan sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika ini benar, situasi dunia kemungkinan akan berubah drastis. Dahulu, berbagai kekuatan besar mengepung Sekte Qing, memaksanya mundur ke wilayah lamanya. Hari ini, Chen Qingyuan, dengan kultivasi gabungannya, akan memicu badai yang mengguncang dunia. Pohon yang menonjol di hutan akan hancur oleh angin. Menjadi begitu menonjol bukanlah hal yang baik. Bagaimana kita, orang biasa, bisa memahami perbuatan sang penjahat abadi? Ia menentang kehendak surga dan memilih jalannya sendiri.
Suatu hari nanti ia akan naik ke puncak awan dan memandang ke atas gunung, sungai, dan dunia. Teriakan kaget terdengar dari mana-mana. Bahkan mereka yang berlevel kultivasi tinggi pun tak kuasa menahan gemetar dan ketakutan. Berita itu dimulai dari Xuan Bingmen di wilayah bintang Jiangli dan dengan cepat menyebar ke setiap wilayah bintang di Dizu, dan bahkan ke seluruh tempat di dunia. Para jenius di generasi yang sama yang pernah bersaing dengan Chen Qingyuan di masa lalu tercengang dan terdiam saat mendengar berita itu. Tian Jiao berpikir bahwa dengan bekerja keras memperbaiki rantai, mereka dapat mempersempit jarak dengan Chen Qingyuan. Sayangnya, kenyataan terlalu kejam. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan tersebut tidak akan menyempit tetapi malah akan semakin melebar. Pada saat ini, iblis dari generasi yang sama menatap langit berbintang dan merasa begitu tak berarti. Perlahan-lahan ia mengulurkan tangannya, seolah-olah langit berbintang ada dalam genggamannya, tetapi kenyataannya begitu jauh hingga tak terjangkau. Setelah beberapa tahun, kita mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk melihat punggungnya. Banyak orang berbakat merasakan kesedihan di hati mereka. Apakah aku, dengan keadaanku saat ini, masih bisa melawannya? Di sudut negara kekaisaran, Jiang Liubai mendengar tentang tindakan heroik Chen Qingyuan dan terdiam cukup lama. Kemudian, ia menatap ke kejauhan, matanya dipenuhi kesedihan dan semangat juang yang pantang menyerah, bergumam pada dirinya sendiri. Jiang Liubai tiba-tiba teringat pertarungan saat pertama kali bertemu Chen Qingyuan. Pertarungan itu berakhir seri. Siapa sangka saat kita berjumpa lagi, keadaan sudah jauh berubah. Sungguh menyentuh dan membuat orang menghela napas. Lebih dari 10 hari kemudian, seseorang menemukan keberadaan Chen Qingyuan di daerah Lihai. Mereka sangat gembira dan segera menyebarkan berita tersebut. Daerah Lihai adalah wilayah klan naga. Lautan luas, dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Ada puluhan kota kuno yang dibangun di sekitarnya, semuanya makmur. Chen Qingyuan menghentikan kereta perangnya di sebuah kota untuk membeli beberapa perbekalan. Ketika mereka memasuki kota, mereka menimbulkan sensasi hebat. Banyak orang berkumpul di sekitarnya, ingin melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa rupa monster legendaris itu. Karena kamu sedang mencari masalah, tidak perlu menyembunyikan keberadaanmu. Semakin besar keributannya, semakin baik, karena takut orang lain tidak tahu. Sahabat Chen, saya Wang Yiyan, murid sejati Paviliun King Feng, dan saya ingin mengundang Anda untuk minum teh dan berdiskusi tentang budaya Tiongkok. Jalan-jalan di kota itu lebarnya sekitar 3 meter. Seorang pemuda berjubah putih menghampiri sambil membawa pedang, memberi hormat dengan hormat, dan berbicara dengan suara agak gugup. Maaf, saya sibuk, jawab Chen Qingyuan. Saya belum pernah mendengar tentang Paviliun King Feng. Selalu ada orang yang berani mencoba berteman dengan Chen Qingyuan. Jika kamu berhasil, kamu akan beruntung. Jika ditolak, kamu tidak akan rugi apa-apa. Chen Qingyuan menolak lebih dari 10 orang berturut-turut. Di antara mereka ada 2 wanita muda yang menawan, konon merupakan anak ajaib lokal yang terkenal. Kata-kata mereka penuh kekaguman terhadap Chen Qingyuan, dan mereka hampir berkata ingin menghabiskan malam bersamanya. Sakit kepala, Chen Qingyuan mengusap dahinya diam-diam. Sekuat Chang Ziqiu, penjahat nomor 1 di dunia, langsung diabaikan karena dia mengikuti Chen Qingyuan. Selain itu, ada Pangeran Langya yang mengikuti dari dekat, tetapi hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Di masa lalu, Pangeran Langya hidup menyendiri, dan dunia hanya tahu namanya tetapi tidak pernah melihatnya. Bahkan jika pangeran berdiri di sini tanpa menyembunyikan diri, tak seorang pun akan mengenalinya. Kedua dayang itu mengikuti sang pangeran dari dekat, selalu waspada terhadap setiap gerakan di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara terbang datang dari udara. Saya Zhang Quan dari Sekte Pedang Donyi. Saya sudah lama mendengar nama besar Chen Yuyu. Saya datang ke sini hari ini, berharap bisa bertanding-tanding dengan Anda. Mohon beri saya saran. Orang yang datang adalah seorang kultivator tahap akhir fusi yang telah berlatih selama ribuan tahun. Ia jauh lebih tua daripada monster generasi baru. Mengetahui bahwa Chen Qingyuan memiliki kekuatan bertarung untuk mengalahkan orang terhormat yang telah melewati kesengsaraan, Zhang Quan tetap datang untuk menantangnya. Sambil mengucapkan kata "tukar" dengan lantang, Yuming berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengharumkan nama dirinya. Ia yakin Chen Qingyuan tidak akan membunuhnya, dan bahkan jika ia kalah, itu tidak akan memalukan, melainkan reputasi baik yang akan menyebar luas. Kau serius ingin melawanku? Chen Qingyuan mendongak ke arah Zhang Quan yang berdiri di tempat tinggi, dan sekilas melihat maksudnya, dengan setengah senyum di wajahnya. Ya, mohon beritahu saya, Tuan Chen. Zhang Quan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat, dengan kilatan kegembiraan di matanya, seakan-akan ia tengah membayangkan dirinya menjadi terkenal di mana-mana. Orang ini berada di dataran tinggi, dan kemunculannya disertai angin kencang. Ia sengaja membuat keributan besar untuk menarik perhatian semua orang. Ledakan. Tiba-tiba, Chen Qingyuan melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Dengan satu tangan, dia menghancurkan penghalang pelindung Zhang Quan, mencengkeram lehernya dari kejauhan, dan menyegel jiwanya di dalam tubuhnya. Kau sedang memikirkan sesuatu, tidakkah kau pikir aku tidak bisa melihatnya?
Kamu cukup berani menggunakan aku sebagai batu loncatan menuju ketenaran dan kekayaan. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan saya? Mata Chen Qingyuan dingin, dan aura di bawah tubuhnya membuat Zhang Quan terus-menerus gemetar. Pada saat ini, Zhang Quan menyadari betapa bodohnya tindakannya. Ia berpikir bahwa Chen Qingyuan pasti akan menyelamatkan mukanya di depan semua orang dan tidak akan membunuhnya. Mereka tidak tahu bahwa Chen Qingyuan sama sekali tidak peduli dengan wajahnya, ia hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Ya, maaf, seharusnya aku tidak menyinggungmu, rekan Tao. Mohon maafkan aku. Zhang Quan masih ingin berdiskusi tentang Dao dengan Chen Qingyuan, sungguh konyol. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan suara serak yang menyakitkan, dan memohon dengan putus asa. Bukankah sudah agak terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang? Chen Qingyuan tersenyum jahat. Begitu dia selesai berbicara, Chen Qingyuan mengerahkan sedikit tenaga. Dengan suara, bang, yang keras, Zhang Quan tewas dan lenyap, tanpa daya untuk melawan. Meskipun para penonton terkejut, mereka segera tenang. Hidup dan mati terlalu biasa bagi para kultivator. Mereka ketakutan karena aura Chen Qingyuan yang menguasai mereka. Mengenai kematian Zhang Quan, tidak ada seorang pun yang peduli. Sekte Pedang Donyi di belakangnya, jika ada yang tidak bodoh, pasti akan mengeluarkan Zhang Quan dari sekte tersebut dan keduanya tidak akan saling bertentangan. Ada begitu banyak orang idiot di dunia ini. Setelah membunuh Zhang Quan, dia mengeluarkan sapu tangan bersih dan dengan lembut menyeka tangan kanannya yang digunakannya untuk menyerang. Setelah menyeka sapu tangan itu dengan tangan kanannya, sapu tangan itu pun terbakar dan berubah menjadi abu. Meskipun dia membunuh seseorang dari jarak jauh dan tangan kanannya tidak menyentuh korban, Chen Qingyuan tetap merasa itu kotor dan tampak jijik. Setelah kejadian kecil ini, tak seorang pun melangkah maju untuk menghalangi jalan Chen Qingyuan, dan tak seorang pun berani mengundangnya untuk bergabung dalam gerakan tersebut. Tiba-tiba, Chen Qingyuan menjadi tenang dan suasana hatinya berangsur-angsur menjadi ceria. Kudengar anggur nanyu di kota ini sangat harum dan lembut. Aku harus mencobanya. Lao Hei berbaring di lengan baju dan menyampaikan pesan. Baiklah, aku akan memuaskanmu. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan menolak? Kelompok itu pergi ke kedai minuman paling makmur di kota itu. Memiliki reputasi yang baik memiliki banyak kerugian, tetapi juga banyak kerugian yang negatif. Ketika manajer kedai mengetahui kedatangan Chen Qingyuan, ia segera menyiapkan ruangan yang paling elegan untuknya. Berjalan melalui koridor panjang, ada pohon kembang sepatu yang ditanam di halaman, yang harum dan menawan. Di kedua sisi jalan berdiri gadis-gadis muda berusia 20-an, semuanya cantik dan anggun. Mereka membungkuk dan memberi hormat, pipi mereka sedikit memerah saat mereka menatap Chen Qingyuan dari sudut mata mereka. Selama Chen Qingyuan memberi sinyal, wanita manapun di bar akan dilayani dengan penuh perhatian malam itu. Jika ada kekurangan dalam keramahan kami, mohon dimaafkan. Pelayan itu mengenali Chang Ziqiu, tetapi tidak mengetahui asal-usulnya. Namun, ia tahu bahwa siapapun yang bisa berjalan bersama Chen Qingyuan jelas bukan orang biasa, jadi ia menunjukkan rasa hormat yang besar. Sopan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sopan, dia masuk ke dalam akot. Klan naga berpengetahuan luas dan pasti tahu tentang kedatangan Chen Qingyuan. Berhenti sejenak, Chen Qingyuan ingin melihat bagaimana reaksi klan naga, dan juga duduk untuk beristirahat. Liu Lingran menggendong Yi Yi dalam pelukannya tanpa merasa lelah sedikit pun. Rumah itu telah direnovasi dan penghalang pun didirikan untuk mencegah gangguan. Para pelayan Diu Yu dan Dong Sui menuangkan anggur untuk semua orang, lalu berdiri di kedua sisi, menundukkan kepala dan tetap diam, seperti udara. Itu sangat bagus. Setelah minum segelas anggur, Chen Qingyuan memuji. Orang di balik kilang anggur ini secara khusus mengatur anggur-anggur terbaik yang tidak dijual ke publik. Ia tidak berharap dapat menjalin hubungan baik dengan Chen Qingyuan hanya dengan beberapa teko anggur, tetapi hanya berharap tidak menyinggung perasaannya dan menghiburnya. Bersendawa. Lao Hei takut membuat Yi Yi takut, jadi dia bersembunyi di bawah meja, minum beberapa cangkir berturut-turut, dan bersendawa keras. Ayah, aku juga ingin minum. Saat itu, Chen Qingyuan sedang menggendong Yi Yi. Melihat ayah dan para tetua sedang minum, Yi Yi berpikir mereka pasti sedang makan sesuatu, jadi ia menjulurkan lidah dan menjilatnya, ingin mencicipinya. Kamu masih muda, kamu tidak bisa minum. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan botol dan dengan lembut meletakkannya di tangan Yi Yi. Ayah. Yi Yi cemberut perlahan, wajah kecilnya yang merah jambu penuh dengan keluhan, air mata menggenang di matanya, dan dia tampak seperti akan menangis kapan saja. Penampilannya ini membuat semua orang merasa sangat kasihan padanya. Jangan menangis, sayang, aku akan memberimu minum. Liu Lingran mengulurkan tangan dan mengusap wajah mungil Yi Yi. Ia mengambil segelas anggur yang baru dituang, menoleh, dan menatap Chen Qingyuan, meminta izin, Paman Guru, minumlah sedikit saja. Ayo, Chen Qingyuan tidak ingin Yi Yi menangis karena dia terlalu sulit dibujuk. Jadi, Liu Lingran memberi Yi Yi seteguk anggur terbaik. Karena fisik Yi Yi yang istimewa, anggur yang mengandung energi spiritual dalam jumlah besar itu tidak dapat menghancurkan tubuhnya.
Oleh karena itu, Yi Yi dihakimi oleh surga dan tidak diizinkan memiliki sedikit pun energi spiritual di dalam tubuhnya. Batuk batuk batuk. Setelah menyesap anggur, Yi Yi tersedak dan mulai batuk. Melihat ini, semua orang tertawa. Itu salah anak itu karena serakah, dia pantas mendapatkannya. Tidak lama kemudian, Yi Yi merasakan kelopak matanya terkulai, dan dia tertidur dalam pelukan Chen Qingyuan, dengan tetesan air mata mengalir dari sudut mulutnya. Tak bisa bicara, Chen Qingyuan menatapnya penuh kasih sayang dan tersenyum tak berdaya. Dia berdiri dan meletakkan Yi Yi di tempat tidur empuk, lalu berbalik untuk minum bersama teman-temannya dan mengobrol tentang berbagai hal. Yi Yi tertidur, dan Lao Hei tidak lagi bersembunyi. Ia melompat ke atas meja dan mulai bertindak liar. Setelah 3 putaran minuman, semua orang meletakkan gelas mereka. Sekarang waktunya untuk mulai bekerja. Jika klan naga tidak bergerak dalam 10 hari, kami akan datang dan menemukan mereka. Chen Qingyuan mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya untuk melihat bagaimana reaksi setiap orang. Bisa, Chang Ziqiu dan Liu Lingran tidak keberatan dan mengangguk sedikit. Kamu putuskan, aku akan menemanimu. Sebagai orang luar Qingzong, Nangong Ge tidak mau ikut campur dalam dendam lama dan hanya tersenyum acuh tak acuh. Jika masalah ini benar-benar di luar kendali, apakah dia tidak takut terlibat? Chen Qingyuan tidak dapat melihat isi hati Nangong Ge, dan benar-benar tidak tahu apa tujuannya mengikutinya. Apakah kamu pikir aku takut? Nangong Ge dan Chen Qingyuan saling berpandangan, keduanya ingin melihat ke dalam hati masing-masing, dan bertanya balik. Saya tidak bisa menebak apa yang Anda pikirkan. Lang Yazi mahir dalam seni deduksi. Chen Qingyuan khawatir dirinya akan menjadi bidak catur di tangan orang lain, jadi ia selalu waspada dan tidak berani bersantai. Mungkin karena dia sedikit mabuk, atau mungkin karena masalah klan naga dapat dengan mudah menyebabkan kekacauan, jadi beberapa hal harus diperjelas terlebih dahulu. Saya tetap mengatakan hal yang sama. Yakinlah, rekan Daois Chen, saya sama sekali tidak memusuhi Anda. Saya mendampingi Anda hanya untuk mengembangkan Dao. Suasana di dalam ruangan itu tiba-tiba menjadi suram, dan perasaan tercekik menyelimuti diriku. Keduanya saling berpandangan cukup lama. Tiba-tiba, Chen Qingyuan tersenyum dan mengangkat gelasnya, berkata, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Ayo, kita minum. Nangong Ge tidak terlalu peduli dengan ujian Chen Qingyuan kali ini dan tersenyum. Suasana menjadi rileks dan semua orang terus minum dan mengobrol. Larut malam, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Lao Hei diam-diam naik ke bahu Chen Qingyuan dan berbisik di telinganya, kakak, apakah yang kau katakan sebelumnya benar? Apa? Chen Qingyuan tertegun dan tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Lao Hei. Carikan pasangan yang cocok untuk saudaraku. Lao Hei takut ada yang mendengar, jadi dia menutup ruang di sekelilingnya. Ayo, ceritakan padaku. Kau tidak mau melakukannya, kan? Kenapa kau berubah pikiran? Setelah tertegun, sulit untuk menyembunyikan senyum. Sebelumnya, ada terlalu banyak orang di kereta perang itu, dan saudaraku juga ingin menyelamatkan mukanya, jadi dia tidak bermaksud melakukan itu. Lao Hei menjelaskan, baiklah, selama kau tertarik pada naga itu, aku akan berusaha mempertemukan kalian. Chen Qingyuan berkata, aku tidak bisa menjamin keberhasilan, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, mari kita tunggu sampai Sekte Qing dan klan naga menyelesaikan dendam lama mereka sebelum kita membahas masalah ini lagi. Baiklah, apapun yang kau katakan. Lao Hei terus mengangguk. Chen Qingyuan menganggap sikap tenang Lao Hei sangat lucu dan tertawa tak henti-hentinya. Titik. Di sisi lain, di dasar Laut Li, naga yang tak terhitung jumlahnya telah hidup di sini selama beberapa generasi, dan negara ini terus berkembang. Ada puluhan ribu istana naga di dasar laut, tersusun rapi dalam barisan, dan karang serta mutiara dapat terlihat di mana-mana. Ada pemandangan berwarna-warni di mana-mana, bagaikan di negeri dongeng. Di istana, ratusan biksu naga dalam wujud manusia duduk dan mulai membahas berbagai hal penting. Chen Qingyuan datang ke daerah Lihai kali ini, jelas menargetkan klan naga, dan niatnya tidak baik. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, klan naga menduduki tanah urat nadi naga keberuntungan Qingzong, sehingga menghilangkan peluang Qingzong untuk terus bertahan. Sejujurnya, langkah klan naga memiliki keuntungan dan kerugian. Jika klan naga tidak merebut urat nadi naga sumber, Sekte Qing harus bertahan untuk sementara waktu. Pada saat itu, akan sulit bagi Sekte Qing untuk meninggalkan garis keturunan. Namun, satu hal adalah satu hal. Pada akhirnya, para naga itu yang bersalah, dan kami perlu mencari solusinya. Semuanya, apa pendapat kalian tentang ini? Pemimpin naga duduk di singgasana, menatap para pahlawan dengan suara agung. Beberapa hari yang lalu, Chen Qingyuan pergi ke Xuan Bingmen untuk membuat masalah, mengalahkan banyak master tribulasi dan menimbulkan kegemparan di surga. Hari ini, dia datang ke daerah Lihai, jelas berniat untuk berurusan dengan klan naga kita. Seorang junior, sekuat apapun, tetaplah seekor semut dan tidak dapat menggoyahkan fondasi klan naga. Tidak perlu memperhatikannya. Seorang tetua yang berusia lebih dari 100 tahun, mengandalkan senioritasnya, tidak menganggap serius Chen Qingyuan.
Ia percaya bahwa Chen Qingyuan memiliki kemampuan seorang kultivator hebat dan dapat membunuh Chen Qingyuan hanya dengan satu jentikan tangan. Namun, tetua ini lupa bahwa waktu tidak akan berhenti. Potensinya telah habis, sementara Chen Qingyuan masih dalam tahap pertumbuhan. Kecuali klan naga dapat membunuh Chen Qingyuan, mereka harus menghadapi masalah dendam lama dengan Sekte Qing. Sebelumnya, Dekan Daoyi secara pribadi mengunjungi Dizu dan bertempur melawan para pahlawan. Patriark klan naga diingatkan bahwa ia tidak boleh maju untuk menghadapi Chen Qingyuan kecuali ia berencana berperang dengan Akademi Daoyi. Justru karena intimidasi dekan itulah klan naga merasa masalah ini sulit dan tidak mau menanganinya. Saya sarankan untuk mengutamakan sopan santun sebelum kekerasan. Undang Chen Qingyuan masuk dan cobalah selesaikan masalah ini secara damai. Seorang tetua yang sangat dihormati berkata dengan penuh pertimbangan, jika dia menuntut sumber daya, selama masih dalam jangkauan klan naga, kita harus memberikannya. Kita tidak bisa membunuh Chen Qingyuan, jadi kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Menyelesaikan dendam sesegera mungkin adalah kuncinya. Kedua, saran ini disetujui banyak orang. Jika Chen Qingyuan tidak dapat dicekik di Buayan, maka satu-satunya pilihan adalah situ. Siapa yang akan mengundang mereka? Ada masalah baru. Tidak pantas bagi generasi yang lebih tua untuk campur tangan. Jika terjadi perselisihan, mereka bisa dengan mudah dituduh menindas yang lebih muda. Kurasa akan lebih pantas jika putri tertua yang mengundang. Tetua Agung yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri mengusulkan kandidat tersebut. Ketika anak-anak muda saling berbicara, jika ada masalah, mereka bisa bilang itu kompetisi antar generasi muda, jadi tidak akan terjadi masalah besar. Selain itu, putri sulung terkenal karena kelembutan dan kecantikannya, jadi dia jelas lebih cocok daripada pria tua. Jika Chen Qingyuan agresif dan menolak berkompromi, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Tatapan mata tetua yang pemarah itu tajam. Ia percaya jika seorang junior berani bertindak lancang, ia akan mengerahkan seluruh kekuatan klan naga untuk menghabisi mereka. Bahkan jika mereka menyinggung Akademi Daoyi, ia dapat menyatukan seluruh kekuatan di negara kekaisaran untuk menghadapi mereka secara langsung. Sulit untuk menundukkan kepala setelah berada di posisi tinggi terlalu lama. Ada cukup banyak orang seperti ini. Jika bukan karena perintah dari leluhur klan naga, para tetua pasti sudah menyerang Chen Qingyuan sejak lama. Diskusi pun dimulai lagi dan menjadi sangat riuh. Kita bicarakan nanti. Sang patriark menepuk sandaran tangan dan segera membungkam para tetua. Pertemuan ditangguhkan, dan putri tertua klan naga menerima misi dan bersiap untuk bertemu dengan Chen Qingyuan. Putri sulung, bernama Mo Linglong, mengenakan gaun putih pucat yang menjuntai di tanah. Riasannya tipis, dan temperamennya anggun dan mulia. 3.000 helai rambut hitam, selembut air. Jepit rambut sederhana menahan erat rambut hitamnya. Rok panjang yang ketat menggambarkan garis pinggang yang cantik dan menawan, dan setiap gerakan yang dilakukannya menawan. Lakukan yang terbaik dan pastikan Anda aman. Sang patriark memberi instruksi. Ya, Mo Linglong membungkuk. Beberapa hari kemudian, Mo Linglong muncul di sebuah kota kuno di daerah Lihai. Di rumah anggur, Chen Qingyuan dan yang lainnya menjalani kehidupan yang elegan dan tenang. Pagi ini, seorang pelayan dari kedai bergegas menuju paviliun yang elegan, membungkuk, dan berkata, Tuan Chen, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Dia adalah putri tertua klan naga. Ketika orang-orang kuat di dunia bersaing demi kepentingan, orang-orang di balik layar toko anggur tidak berani campur tangan, agar tidak menyinggung kedua belah pihak. Tahu, suara Chen Qingyuan datang dari dalam rumah. Pelayan itu membungkuk lagi dan pergi dengan hormat. Di dalam paviliun yang elegan, setelah mendengar berita kedatangan Putri Naga, ekspresi semua orang sedikit berubah, dan masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Aku akan menemuinya. Kalian duduk dan minum teh. Chen Qingyuan berdiri dan berkata, berhati-hatilah. Chang Ziqiu berkata dengan prihatin. Jangan khawatir. Jika klan naga ingin bertindak, mereka tidak akan mengirim sang putri untuk ikut campur. Mereka hanya sekelompok orang tua. Meski begitu, tidak ada jaminan bahwa ini bukan jebakan yang dibuat oleh klan naga. Oleh karena itu, Chen Qingyuan membiarkan Lao Hei menyelinap ke dalam lengan bajunya, sehingga ia bisa mengurus semuanya. Saat menyaksikan Chen Qingyuan pergi, semua orang di ruangan itu merasakan jantung mereka berdebar kencang, merasakan badai berdarah akan segera datang. Di sisi barat rumah anggur, terdapat kolam dengan ratusan paviliun kuno yang dibangun di permukaan air, tersebar secara teratur. Riak-riak muncul di permukaan danau, mengambang tertiup angin. Di tengah danau, putri sulung Mo Linglong berdiri dengan anggun, tanpa seorang pun di sampingnya. Tadada, Chen Qingyuan, mengenakan jubah putih, berjalan di udara. Rekan Taois Chen, Mo Linglong rendah hati dan sopan, dengan suara yang lantang. Putri, Chen Qingyuan membungkuk sebagai balasannya. Silakan duduk. Mo Linglong menunjuk kursi di sampingnya dan tersenyum. 2 cangkir teh hangat tiba-tiba muncul di meja. Aroma teh tercium di mana-mana, terkadang tercium hingga ke ujung hidung. Keduanya duduk berhadapan dan saling memandang. Aku selalu mendengar namamu yang agung, dan suatu hari nanti aku akhirnya bisa bertemu langsung denganmu.
Ternyata kau benar-benar pantas menyandang reputasimu, seorang jenius di generasimu, tak tertandingi oleh siapapun. Mo Linglong dan Chen Qingyuan tidak berasal dari generasi yang sama. Ia telah berada di dunia selama 5.000 tahun, telah melampaui 9 alam kesengsaraan, dan bahkan telah mencapai tingkat Mahayana. Bakat seperti itu langka di dunia. Anda baik sekali, putri. Chen Qingyuan, yang selalu berkulit tebal, merasa sedikit malu setelah menerima pujian tulus dari Mo Linglong. Di balik lengan bajunya, Lao Hei memandangi sosok Mo Linglong beberapa kali, dan mendengarkan suara menawan dari jiwanya yang dalam, tubuhnya pun tak kuasa menahan gemetar. Pada saat ini, Lao Hei tampak berada di awan putih yang lembut, dengan sosok Mo Linglong dalam pikirannya. Itu dia, Lao Hei, saya tergoda. Duduk di paviliun kuno, Chen Qingyuan merasakan lengan bajunya sedikit panas. Ia berbisik pelan, kakak, apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Lao Hei menahan kegembiraan tubuhnya dan tidak bisa kehilangan ketenangannya. Meskipun Mo Linglong telah berubah menjadi wujud manusia, Lao Hei masih bisa membayangkannya secara langsung melalui sedikit auranya. Dia pasti sangat cantik. Setidaknya, kecantikannya pasti memenuhi standar estetika Lao Hei. Memikirkan klan naga, Chen Qingyuan tidak terlalu memikirkan perubahan tidak biasa yang terjadi pada Lao Hei. Apakah perjalanan rekan Daois Chen ada hubungannya dengan klan naga? Mo Linglong memiliki sikap yang lembut, sehingga sulit bagi orang lain untuk merasa bermusuhan terhadapnya. Ya, Chen Qingyuan mengakui, mengenai tujuannya, saya yakin sang putri sangat jelas. Masa lalu adalah bukti masa lalu, dan masa kini adalah bukti masa kini. Mo Linglong mengangguk lembut, matanya jernih dan transparan saat ia berbicara dengan lembut, jika aku menyerah pada Sekte Qing, aku akan sama marah dan geramnya. Aku sepenuhnya memahami tindakanmu, sahabat Taois. Jadi, ketika sang putri datang ke sini hari ini, apakah dia mewakili klan naga, atau dirinya sendiri? Chen Qingyuan memimpin topik ke arah yang lebih serius. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, menyibak rambut hitam dan rok panjang Mo Linglong, seolah-olah mereka tengah menari, yang membuat Lao Hei, yang bersembunyi di balik lengan bajunya, tertegun. Keduanya, setelah hening sejenak, Mo Linglong tersenyum dan berkata, klan naga ingin mengundang Anda sebagai tamu, dan kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Selain itu, kami berharap dendam lama antara klan naga dan Sekte Qing dapat diselesaikan secara damai. Cara damai. Seperti apa? Chen Qingyuan harus mengambil inisiatif sendiri dan tidak mudah mengungkapkan batasnya. Ia harus terlebih dahulu melihat sikap dan ketulusan klan naga. Menurut berita, rekan Daois Chen pergi ke Sekte Xuanbing dan memperoleh lebih dari separuh sumber daya di perbendaharaan. Aku penasaran, apakah ini benar atau tidak? Masalah ini menimbulkan kehebohan, dan Xuanbingmen tidak bisa menyembunyikannya meskipun mereka mau. Akan tetapi, ketika masalah ini sampai ke telinga dunia, pada dasarnya hal itu dianggap sebagai lelucon dan tidak seorang pun mempercayainya sama sekali. Separuh sumber daya negara adidaya yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun sangatlah berharga. Jika diberikan, fondasinya akan terguncang dan butuh puluhan ribu tahun untuk pulih. Para petinggi klan naga semuanya percaya bahwa ini hanyalah rekayasa, kebohongan belaka. Padahal, mereka mungkin hanya memberikan puluhan ribu batu roh berkualitas tinggi, ditambah beberapa harta karun langka. Jika itu benar, bisakah kau mempercayainya, putri? Chen Qingyuan tersenyum penuh arti dan bertanya balik. Melihat Chen Qingyuan, Mo Linglong terdiam. Dia tidak bisa melihat isi hati Chen Qingyuan. Apa yang kulihat kabur, seakan tertutup kabut tebal. Saya percaya itu. Entah kenapa, Mo Linglong yang awalnya tidak mau mempercayai hal ini, tiba-tiba merasa bahwa ini mungkin benar dan menjawab dengan tegas. Oh, putri, kau percaya rumor konyol seperti itu? Chen Qingyuan bertanya dengan heran. Rekan Taois Chen tidak punya alasan untuk menipuku, jadi percayalah saja padaku. Mo Linglong mula-mula memberi label pada Chen Qingyuan, seolah-olah dia menyetujui karakternya. Tidak, putri, kau salah. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya pelan, mungkin aku menggunakan insiden Xuanbingmen sebagai contoh untuk menipu klan naga dan membuat mereka mengikuti jejakku dan membayar harga yang lebih tinggi. Seperti yang kau katakan, rekan Taois. Itu bisa dimengerti. Mencari keuntungan untuk sekte sendiri itu terpuji. Mo Linglong sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan Chen Qingyuan dan langsung meninggalkan kepentingan klan naga. Menurut pendapatmu, bagaimana klan naga berencana untuk menyelesaikan ini? Chen Qingyuan melemparkan pertanyaan itu ke pihak lain. Sejujurnya, klan naga tidak terlalu tulus. Mo Linglong percaya bahwa berurusan dengan iblis seperti Chen Qingyuan membutuhkan ketulusan untuk menemukan solusi yang tepat. Ia dengan belak-belakan berkata, dulu, ketika Dugu senior klan Qing masih hidup, reaksi pertama para petinggi klan naga bukanlah meminta maaf, melainkan menyatukan kekuatan. Setiap klan di dunia mengutamakan kepentingan mereka sendiri dan tidak akan mudah menyerah. Bertahun-tahun yang lalu, jika tetua sekte Qing mendatangi klan naga dan membunuh beberapa tetua sebagai pencegah, klan naga mungkin akan menyerah. Bahkan ketika tetua itu menghancurkan Gunung Yuksu, berbagai sekte tidak secara proaktif meminta maaf, malah bersatu untuk saling menguntungkan.
Jika takdir seseorang tidak menimpanya, ia akan selalu berpegang pada harapan bahwa takdir itu akan menimpanya. Semua makhluk hidup di dunia adalah makhluk biasa, dan ini adalah sifat mereka. Karena Tuan Xiao sudah berkata begitu, mengapa aku harus pergi ke klan naga sebagai tamu? Mendengar perkataan sang guru, Chen Qingyuan sedikit tertegun, dengan tatapan agak rumit di matanya. Sebagai pemimpin klan naga, ia tidak mengutamakan kepentingan klan naga, melainkan menjelek-jelekkan klan naga. Chen Qingyuan tidak pernah menduga situasi ini. Seorang pemimpin yang berkarakter. Entah mengapa, aku merasa sedikit baik hati padanya. Senang atau tidak, itu sepenuhnya terserah padamu. Aku senang bertemu denganmu hari ini. Mo Linglong tampaknya tidak peduli dan memasang ekspresi tenang. Temperamen nyonya rumah sungguh langka. Chen Qingyuan jarang bertemu wanita dengan nilai-nilai yang begitu tepat, dan memujinya dari lubuk hatinya, teh, jangan anggur, iya. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan mengangkat teh dengan suhu yang sesuai dan meminumnya semuanya. Mo Linglong tersenyum, mengangkat gelasnya dan berkata, silakan. Secangkir teh ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Chen Qingyuan bersedia minum, itu berarti masalah tersebut dapat didiskusikan. Setidaknya ada ruang untuk bermanuver dengan klan naga. Wajah ini tidak diberikan kepada klan naga, melainkan kepada pemimpin klan naga yang baru pertama kali ia temui. Jika kau hormati aku 1 kaki, aku akan hormati kau 10 kaki. Rasa hormat bersifat timbal balik. Chen Qingyuan memperlakukan kesan pertama sang guru tertua dengan baik. Ia tidak bersikap merendahkan. Sikapnya lembut dan membuat orang merasa santai. Ini undangan. Mo Linglong mengangkat tangan kirinya, dan sebuah undangan berwarna emas pucat muncul di telapak tangannya. Ia meletakkannya di atas meja dan mendorong Chen Qingyuan. 3 bulan lagi, upacara kolam darah klan naga akan diadakan. Aku mengundangmu untuk menjadi tamuku. Jika kau tidak punya waktu luang, kau bisa mengabaikannya. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya pribadi merasa malu dengan dendam lama antara klan naga dan Sekte Qing. Saya pasti akan berusaha keras membujuk para petinggi dan mencoba menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Saya harap Anda bisa memberi saya sedikit waktu. Jika saya punya waktu, saya akan menghadiri perayaan itu. Chen Qingyuan menyimpan undangan itu. Kebaikan sang guru besar tidak dapat ditinggalkan. Terima kasih, rekan Taois. Setelah berkata demikian, Mo Linglong terbang terbawa angin, meninggalkan siluet yang samar namun indah. Di paviliun kuno itu, seakan-akan beberapa helai wanginya masih tertinggal dan belum hilang. Dengan suara, wosh, Lao Hei melompat keluar dari lengan baju. Melihat tuan berambut panjang itu meninggalkan ruangan dan mencium wangi yang melekat, Lao Hei mabuk dan terobsesi. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyadari ekspresi bingung Lao Hei, Chen Qingyuan dengan lembut mendorongnya. Kakak, ini dia. Ganas. Lao Hei berbalik dan menatap Chen Qingyuan dengan nada yang sangat serius. Apa maksudmu dengan dia? Chen Qingyuan awalnya tidak mengerti, tetapi kemudian tiba-tiba mengerti dan menunjukkan ekspresi aneh, saudaraku, kau benar-benar tahu cara memilih. Dia adalah pemimpin tertua klan naga, dengan reputasi yang telah lama teruji. Ada banyak pahlawan dan bangsawan yang mengaguminya. Aku tidak peduli, kau sudah berjanji padaku. Lao Hei terus menempel pada Chen Qingyuan dan tidak akan melepaskannya. Chen Qingyuan terdiam. Pemimpin tertinggi klan naga memiliki status yang luar biasa, bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan? Meskipun Lao Hei memiliki kultivasi puncak Mahayana, sulit bagi klan naga untuk mengaguminya. Lagi pula, status Lao Hei agak canggung. Ia bukan pejabat tinggi Akademi Daoyi dan tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Kalau kau benar-benar ingin menganggapnya serius, dia paling-paling hanya anak kesayangan dekan. Membiarkan Raja Naga menikahi, peliharaan, adalah sebuah lelucon. Jika Lao Hei digantikan oleh orang lain, klan naga pasti bersedia bernegosiasi. Putri tertuanya belum menikah, dan jelas terlihat bahwa ia sedang mencari pernikahan yang baik. Kakak, apa kamu tidak mempersulit aku? Chen Qingyuan tersenyum pahit. Saudaraku, aku akan menikahinya di kehidupan ini. Lao Hei jatuh cinta pada pandangan pertama, atau lebih tepatnya, terpikat oleh kecantikannya. Jika kau menganggapku sebagai saudara, tolong bantulah aku. Aduh. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan benar-benar tak bisa menolak. Ia mendesah pelan, aku tak bisa menjamin kemenangan, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Beberapa bulan lagi, di Festival Klan Naga, ikutlah denganku, saudaraku. Pertama-tama, mari kita cari cara untuk bertemu dengan tetua guru dan mengenalnya lebih baik. Hei, Lao Hei menyetujui dengan lugas, dengan tatapan penuh terima kasih di matanya, kau benar-benar saudaraku. Ada yang perlu kukatakan padamu. Penguasa naga telah berubah menjadi manusia. Kau tak mungkin berteman dengannya dalam wujud ini. Chen Qingyuan mengingatkan, masuk akal, aku harus memikirkan wajah dan berubah menjadi manusia. Dahulu, si tua hitam menganggap umat manusia sangat buruk rupa, dan bahkan di puncak kultivasi Mahayananya, ia menolak untuk bertransformasi. Kini, ia tergoda oleh kecantikan, dan semua anggapan lama itu pun terbantahkan. Selama sang guru tua menyukainya, ia akan bertransformasi menjadi apa saja.
Normalnya, semua makhluk hidup hanya memiliki satu kesempatan untuk berubah menjadi manusia. Untuk mengubah penampilan mereka nantinya, mereka membutuhkan sumber daya alam dan harta karun. Adapun kekuatan magis mengubah penampilan seseorang, orang-orang dengan kultivasi tinggi dapat melihatnya dalam sekejap. Hanya penampilan asli yang dapat bertahan selamanya. Oleh karena itu, Lao Hei mulai bertanya-tanya siapakah pria tampan yang disukai wanita tertua itu, dan dia pun sangat khawatir. Ini sungguh menyentuh. Chen Qingyuan mendesah. Mengingat bagaimana Lao Hei menolak bertransformasi sebelumnya dan bagaimana penampilannya sekarang merupakan kontras yang tajam, yang membuat orang merasa sangat emosional. Kakak, bisakah tolong bantu aku mencari tahu tipe pria seperti apa yang disukai nona tertua? Lao Hei khawatir bahwa dirinya telah berubah menjadi orang yang salah dan merasa bimbang. Xiao, biarkan aku memeriksanya untukmu. Uang membuat dunia berputar. Chen Qingyuan pergi ke suatu tempat di kota untuk menanyakan kabar dan menghabiskan ribuan batu roh kelas atas hanya untuk mencari tahu semua informasi tentang penguasa Changling. 10 hari kemudian, Chen Qingyuan mengambil slip giok dan berjalan ke ruang samping di paviliun yang elegan. Lao Hei tinggal di sini, dan ia selalu merindukan wajah tampan Tuan Chang. Semakin ia memandang Tuan Chang, semakin ia merasa bahwa kecantikan Tuan Chang sungguh langka dan menakjubkan. Di masa lalu, semua manusia di mata Lao Hei hanya satu kata, jelek. Termasuk sang dekan yang juga dikritik oleh si tua dalam kegelapan. Ada alasan mengapa dia dipenjara selama ribuan tahun. Ambillah. Chen Qingyuan melemparkan slip giok itu di depan Lao Hei, sambil merasakan sakit yang amat sangat. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan suatu informasi, ribuan batu roh bermutu tinggi, yang setara dengan 100.000 batu roh bermutu tinggi. Beberapa sekte mungkin hanya menghasilkan sebanyak ini dalam setahun. Beberapa sekte yang kurang dikenal bahkan tidak menghasilkan sebanyak itu. Kakak, senang sekali bertemu denganmu. Lao Hei penuh dengan kasih sayang dan rasa terima kasih. Mual. Chen Qingyuan tidak tahan dengan tatapan Lao Hei, bulu kuduknya berdiri merinding, ia pun segera menutup pintu dan pergi. Di aula utama Yech, semua orang sudah mengetahui rencana klan naga. Chen Qingyuan masih mempertimbangkan apakah akan pergi ke klan naga, tetapi dengan Lao Hei sebagai putranya, dia harus pergi. Demi kebahagiaan saudara-saudaramu, kamu harus berusaha sebaik-baiknya. Lebih jauh lagi, Tuan Chang memberi orang perasaan lebih dekat, dan memungkinkan untuk berbicara dengan klan naga. Apakah masa lalu dapat diselesaikan secara damai tergantung pada ketulusan klan naga? Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini, senior? Kau bahkan tidak repot-repot mencicipi anggur berkualitas. Liu Lingran sangat penasaran. Liu Lingran berencana membawa anggur, tetapi Lao Hei memintanya pergi, sambil berkata bahwa dia sedang tidak ingin minum untuk saat ini. Yang senior sudah berubah. Semua orang punya ide yang sama, tetapi mereka tidak mengerti mengapa. Aku sedang birahi. Chen Qingyuan mengatakan semuanya. Apa? Semua orang terkejut. Kedua dayang di samping sang pangeran, yang tampaknya tak terlihat, tanpa sadar tak dapat menahan diri untuk tidak mendongak, dengan warna aneh di mata mereka. Dia telah mengarahkan pandangannya pada pemimpin tertinggi klan naga. Ini bukan rahasia, Chen Qingyuan mengatakannya langsung. Ledakan. Jantung semua orang berdebar kencang dan ekspresi mereka terkejut. Putri sulung klan naga tersohor di seluruh dunia sebagai putri kesayangan surga. Puluhan ribu orang terhormat telah melamarnya, tetapi semuanya ditolak. Ada pula yang tahu bahwa dirinya tidak layak bagi tuannya, dan hanya bisa bersembunyi di kejauhan serta menyaksikan untuk menghibur rasa cintanya. Meskipun kau kuat, pemimpin klan naga bukanlah orang biasa. Ini kemungkinan besar akan sangat berisiko. Chang Ziqiu menganalisis situasi dari sudut pandang objektif dan berbicara perlahan. Biarkan saja dia, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Chen Qingyuan tidak bisa menghentikan Lao Hei, jadi dia hanya bisa berdoa agar Lao Hei tidak datang kepadanya untuk mengeluh setelah dia jatuh cinta padanya. Dengan segala hormat, klan naga sangat menekankan pewarisan garis keturunan. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi tingkat lanjut pun merasa sulit untuk menjalin kemitraan dengan anggota inti klan naga. Hanya mereka yang memiliki fisik luar biasa yang dapat mengangkat garis keturunan klan naga ke tingkat yang lebih tinggi yang dapat berhasil. Pangeran Nangongge cukup jelas tentang informasi tentang klan naga dan mengemukakan pendapatnya. Senior, kau memiliki tubuh naga, yang setara dengan fisik darah campuran klan naga. Jika apa yang dikatakan pangeran itu benar, maka aku khawatir. Chang Ziqiu ragu untuk berbicara, maksudnya jelas. Klan naga itu mulia dan mengaku sebagai keturunan naga sejati. Mereka memandang rendah klan naga dari lubuk hati mereka. Tuan Changzi memiliki darah murni, jadi bagaimana dia bisa menjadi mitra Tao dengan seekor naga? Semua orang diam-diam mengira mereka tampaknya telah melihat akhir hidup Lao Hei. Jadi bagaimana jika dia seorang kultivator Mahayana? Garis keturunannya terlalu miskin dan dia tidak akan dihormati oleh klan naga. Aku pikir senior naga banjir hitam bukan dari garis keturunan naga biasa.
Saat serangan awal Sekte Xuanbing, Lao Hei menunjukkan wujud aslinya, yang panjangnya 1000 kaki, dengan fitur-fitur bersudut tajam, seperti tubuh naga raksasa. Namun, penampilannya begitu mirip ular piton yang berubah menjadi naga sehingga tak seorang pun memperhatikannya. Ada satu pengecualian, yaitu Pangeran Langya. Apapun yang Anda pikirkan, tuanku, silakan bicara terus terang. Chen Qingyuan tidak sepenuhnya yakin tentang asal-usul si hitam tua. Ia hanya tahu bahwa si hitam tua pernah menjadi tunggangan peliharaan dekan, tetapi telah membuatnya tidak senang dan dikurung. Sulit untuk mengatakannya. Kata-kata yang samar-samar muncul di benak Nan Gong, tetapi ia tidak yakin, jadi ia menolak untuk bicara. Jika terjadi sesuatu yang salah, reputasinya akan mudah hancur. Saya yakin diundang sebagai tamu bukanlah ide yang buruk. Tuan, apakah Anda ingin ikut bersenang-senang? Mendengar perkataan Nang Mongge, Chen Qingyuan merasa seolah-olah dia telah meminum pil penenang, dan kekhawatiran di dalam hatinya pun berkurang drastis. Tidak, aku suka ketenangan. Tolak Nang Mongge. Sekelompok tetua dari klan naga pernah mengunjungi Villa Langya dan sempat bertemu dengan putra mahkota. Jika putra mahkota pergi ke sana, niscaya akan menimbulkan kehebohan dan masalah baru. Seiring berlalunya waktu, festival kolam darah klan naga semakin dekat. Festival Kolam Darah merupakan kontes keberuntungan yang diadakan oleh klan naga setiap 1000 tahun sekali. Siapapun yang memiliki garis keturunan naga dapat memasuki alam rahasia kolam darah. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dapat dibaptis di kolam darah untuk meningkatkan kemurnian garis keturunan mereka. Beberapa waktu lalu, alam rahasia kolam darah berakhir. Konon di antara generasi muda klan naga, ada sesosok iblis yang garis keturunannya sangat tinggi, yang jarang sekali terlihat dalam kurun waktu 10.000 tahun. Oleh karena itu, klan naga mengundang para pahlawan dari seluruh penjuru untuk merayakan bersama. Perayaan acara sebenarnya digunakan untuk menunjukkan kekuatan klan naga dan meningkatkan prestisenya sendiri. Baru-baru ini, Chen Qingyuan mendapat gosip, festival kolam darah kali ini berbeda dari sebelumnya. Klan naga tidak hanya merayakan kelahiran iblis dalam klan, tetapi juga berencana memilih pendamping Tao yang cocok untuk master panjang. Kalau pilih satu, kebahagiaanmu akan berlipat ganda, kalau tidak pilih satu, lupakan saja. Dulu, sang kakak pernah bertemu para pahlawan dari berbagai ras, tetapi sayangnya, ia belum pernah menemukan seseorang yang ia sukai. Ia lebih suka menyendiri daripada sekadar mencari pasangan Tao. Seiring rumor menyebar, para pahlawan dari berbagai lapisan masyarakat berdatangan. Meskipun mereka tidak bisa menjalin ikatan dengan sang Raja Naga, mereka tetap bisa menyaksikan keseruannya. Ledakan. Sebulan kemudian, pintu ke ruang samping tiba-tiba terbuka. Seorang pemuda berpakaian brokat hitam berjalan keluar perlahan. Tingginya 9 kaki, berambut hitam, dan wajahnya setajam pisau. Ia tampan namun sedikit dingin. Sepasang mata yang dalam, penuh dengan perubahan hidup. Bulu mata yang panjang, sedikit bergetar, seolah bermain-main dengan masa lalu di mata. Megah dan elegan, setiap gerakan yang dilakukannya disertai dengan rasa kesepian dan dingin yang tak terlukiskan. Ia sangat sepi, bagaikan pohon pinus yang berdiri tegak sendirian di puncak gunung es. Siapa kamu? Liu Lingran kebetulan membuka pintu aula utama dan melihat seorang pria asing datang dari halaman samping. Ia tetap waspada dan bertanya dengan keras. Gadis kecil, apakah kamu tidak mengenaliku? Pemuda berpakaian hitam itu tak lain adalah Lao Hei yang telah muncul sejak lama. Senior, suara yang dikenalnya itu membuat Liu Lingran gemetar, mata dan alisnya memucat, dan dia tidak dapat mempercayainya. Pikiranku kosong dan aku berdiri di sana, lupa apa yang akan kulakukan. Senior, apakah kamu sudah berubah? Bukankah dia pernah bilang dia benci tubuh manusia? Tubuh manusia terlalu jelek, bagaimana mungkin dia bisa berubah? Lao Hei langsung menuju aula utama, tidak peduli pada Liu Lingran yang menatap kosong dengan mulut ternganga. Dia sudah lama tidak minum alkohol dan dia sangat rakus. Begitu mereka memasuki rumah utama, Chen Qingyuan dan yang lainnya berbalik. Ding dong. Saat si tua Blacky masuk, Chen Qingyuan baru saja mengambil gelas anggur di atas meja, tetapi dia tidak dapat memegangnya dengan mantap dan dengan pelan membenturkannya ke tepi meja, sehingga menimbulkan suara yang nyaring. Tidak mungkin. Chang Ziqiu tertegun sejenak, takjub. Pada saat ini, Lao Hei mengabaikan keterkejutan semua orang, menemukan kursi kosong dan duduk, mengambil semua anggur dalam teko di atas meja dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Meskipun gerakan minumnya kasar, penampilannya memberinya kesan ketampanan yang tak dapat dijelaskan, yang sulit ditemukan kesalahannya. Kakak, kamu sudah ganti kulit. Chen Qingyuan menatapnya dari atas ke bawah. Orang di depannya benar-benar berbeda dari Lao Hei yang ada di segel. Matanya berkedip-kedip dan ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Omong kosong. Si tua hitam, berpakaian hitam dengan wajah dingin dan tampan, menghabiskan anggur di teko, beberapa tetes air masih tersisa di sudut mulutnya. Ia melirik ke samping dengan mata yang dalam, dan suaranya agak memikat, untuk bisa berubah menjadi manusia, aku sudah belajar sejak lama. Senior, kamu benar-benar terlihat seperti orang yang berbeda, sangat tampan. Liu Lingran memuji dengan tulus.
Si tua hitam mendengus, tak peduli dengan pujian Liu Lingran. Baginya, yang terpenting adalah menyenangkan putri sulung klan naga, semua wanita lain jelek. Ayah, siapa dia? Yi, yang mengenakan pakaian berbulu merah muda, terbangun dan berjalan keluar rumah. Ia menatap Lao Hei dan berkata dengan heran. Paman Hei, Chen Qingyuan memperkenalkan. Paman Hei, Yi tidak menghubungkan Hei tua di depannya dengan ular hitam kecil sebelumnya. Tidak peduli berapa tahun berlalu, pikiran Yi hanyalah seperti anak berusia 3 tahun dan dia tidak menyadari hal-hal aneh di dunia. Gadis kecil, apakah kamu tidak takut padaku sekarang? Ini pertama kalinya Lao Hei minum dan bersenang-senang di depan Yi tanpa membuatnya menangis. Perasaan ini sungguh luar biasa. Yi tidak mengerti apa yang dikatakan Lao Hei. Ia memiringkan kepalanya, dan ada sedikit kebodohan dan keanehan di matanya yang jernih. Baik, pergilah bermain dengan Suster Liu. Chen Qingyuan mencium Yi dan meminta Liu Lingran untuk membawa Yi ke ruangan lain untuk bermain. Setelah itu, saya berdiskusi dengan Lao Hei tentang pergi ke klan naga. Baru-baru ini, karena klan naga mengadakan festival kolam darah, berbagai kekuatan datang untuk merayakannya, begitu pula para pahlawan terkenal. Kota-kota kuno di sekitar Danau Lihai ramai dikunjungi orang. Hanya tersisa 10 hari sebelum perayaan. Chen Qingyuan dan Lao Hei siap berangkat. Dengan Chang Ziqiu dan yang lainnya yang menjaganya, tidak perlu khawatir tentang keselamatan Yi. Suatu jalan di kota itu dipenuhi orang-orang, dan orang-orang dengan tingkat kultivasi tinggi dapat terlihat di mana-mana. Bahkan tanpa undangan, sebagian besar kultivator ingin berdiri jauh dan melihat pemandangan klan naga. Saudaraku, begitu kita sampai di wilayah klan naga, jangan terburu-buru, tegas Chen Qingyuan, khawatir Lao Hei akan kehilangan akal sehatnya dan bertindak gegabah. Untuk mengejar putri sulung, lanjutkan langkah demi langkah dengan hati-hati. Kau tidak bisa mendapatkan tahu pedas dengan terburu-buru. Aku mengerti. Lao Hei berubah menjadi wujud manusia, tampan, dingin, dan sombong. Tatapannya saja bisa membuat orang merasa tertekan. Perayaan akan segera dimulai, dan klan naga telah menyiapkan tempat untuk menghibur tamu dari semua pihak, dengan anggur berkualitas dan makanan lezat. Karena tujuannya adalah untuk membantu Lao Hei lebih dekat dengan pangeran tertua, tentu saja ia harus melalui proses ini terlebih dahulu. Selain itu, Chen Qingyuan juga ingin melihat sikap klan naga. Di dasar Laut Li, ada puluhan ribu istana megah. Terumbu karang, mutiara, batu permata, ikan hias warna-warni yang membawa keberuntungan, dan sebagainya bertebaran di mana-mana, menyilaukan mata. Sepanjang jalan, Chen Qingyuan tidak menyembunyikan penampilannya dan berjalan berdampingan dengan Lao Hei. Orang-orang sering melirik ke arahku dan diam-diam bertanya tentangku. Chen Qingyuan tidak peduli tentang ini. Sesekali, seseorang akan menghampirinya, berharap bisa berteman dengannya. Bagi mereka yang menunjukkan minat tulus, Chen Qingyuan akan menyapa mereka dengan senyuman dan berbasa-basi. Namun, bagi mereka yang berniat jahat, ia akan bersikap acuh tak acuh dan mengabaikan mereka. Sepasang mata telanjang saja sudah cukup untuk membedakan ketulusan dari kemunafikan. Tak lama kemudian, mereka tiba di Laut Li. Dia mengeluarkan undangan yang diberikan oleh pangeran tertua dan mengaktifkan larangannya. Undangan itu meledak dengan cahaya hijau dan jatuh ke laut. Berdengung. Tak lama kemudian, sebuah pintu dengan bentuk aneh muncul di permukaan laut, seperti pusaran air. Ayo pergi, bisik Chen Qingyuan dan memimpin jalan. Kemudian, Lao Hei mengikutinya dari dekat. Mereka berdua melintasi gerbang pusaran satu demi satu, mencapai dasar Laut Lihai dalam satu langkah, dan tiba di pintu masuk aula klan naga. Di pintu masuk, berdiri ratusan penjaga berbaju besi perak. Kultivasi mereka semua telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, dengan demikian menunjukkan keagungan klan naga. Para penjaga itu bertubuh tinggi, memegang tombak panjang di tangan mereka, dan gerakan mereka konsisten, jelas mereka telah menerima pelatihan khusus. Terlepas dari kekuatan para penjaga itu, setidaknya mereka terlihat perkasa dan berwibawa, yang membuat orang merasa sedikit kagum. Datang. Setelah menyerahkan undangan, para pengawal menahan diri dan memberi jalan baginya. Chen Qingyuan dan Lao Hei melewati gerbang Xuanmen tanpa halangan apapun. Meskipun para penjaga telah menerima pelatihan ketat, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya diam-diam ketika mengetahui bahwa itu adalah Chen Qingyuan yang terkenal. Suasana hati mereka sedikit berfluktuasi dan mereka semua memiliki pikiran masing-masing. Begitu mereka memasuki Xuanmen, masuklah lebih dari 10 wanita cantik berok panjang. Mereka tidak terlalu tua, tetapi semuanya berparas elok, bibir merahnya menawan, dan alisnya seputih daun willow. Semuanya berdandan rapi. Temui Tuan Chen. Wanita menawan di depan mengenali Chen Qingyuan sekilas dan sedikit terkejut. Ia segera menyingkirkan keterkejutan di wajahnya, tersenyum bak bunga, dan membungkuk. Para wanita di belakangnya pun memperlihatkan rasa hormat, menundukkan kepala, tidak berani lalai. Terima kasih kembali. Chen Qingyuan membungkuk memberi salam. Lebih dari 10 wanita cantik di depanku semuanya berasal dari klan naga.
Dulu, Lao Hei pasti mengaguminya, tetapi sekarang karena hatinya sudah memiliki orang lain, dia hanya akan meliriknya beberapa kali saja tanpa menyimpan pikiran jahat. Silakan minggir, Tuan. Dengan seorang pemandu, Chen Qingyuan melewati istana-istana yang indah dan tiba di sebuah istana yang sangat elegan. Istana Hua Qing. Ini adalah wilayah pangeran tertua, dan istana terbesar di bawah namanya tidak dapat disangkal. Beberapa bulan yang lalu, Duke telah memberikan perintah. Jika Chen Qingyuan pergi ke janji temu, dia harus diatur di sini. Pangeran tertua takut kalau ada orang picik di klan naga yang secara tidak sengaja menyinggung Chen Qingyuan, yang akan menimbulkan lebih banyak keluhan di antara kedua belah pihak dan mendatangkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, sang adipati membuat persiapan terlebih dahulu. Istana ini milik pangeran tertua. Bahkan sebagian besar anggota klan naga berpangkat tinggi tidak boleh menginjakkan kaki di sini tanpa izin sang pangeran, apalagi tamu yang datang dari seluruh dunia. Tuan, silakan masuk dan minum teh. Duke sedang menghadiri perayaan. Silakan kembali lagi nanti, kata pembantu itu. Chen Qingyuan dan Lao Hei berjalan memasuki aula, yang cukup luas, dengan beberapa pembakar dupa, berbagai barang dekorasi, dan kursi-kursi elegan yang ditata secara teratur. Mereka menemukan sudut dan duduk. Ada berbagai hidangan lezat di atas meja, semuanya unik untuk klan naga dan sulit dibeli dari orang luar. Chen Qingyuan tidak terlalu tertarik pada makanan dan menutup matanya untuk beristirahat. Lao Hei menggigitnya beberapa kali lalu mengangguk memuji. Namun setelah secangkir teh, langkah kaki ringan terdengar di luar aula. Rekan Taois Chen, maafkan saya karena membuat Anda menunggu. Hari ini, Putri Sulung mengenakan gaun cat air berwarna tinta. Meskipun berdandan rapi, sentuhan lipstik merahnya saja sudah cukup untuk mengalahkan segudang perona pipi dan bedak. Ia bersikap sedingin es terhadap orang luar dan selalu menjaga jarak. Namun, ia tersenyum kepada Chen Qingyuan, tanpa kepura-puraan, dan sangat tulus. Anda baik sekali, Tuan. Mendengar suara itu, Chen Qingyuan sudah berdiri. Ia menatap Tuan dan tersenyum, saya cukup sibuk dengan festival klan naga. Saya tersanjung Anda mau datang dan menemui saya. Chen Yuyu, kamu tidak perlu terlalu sopan. Ayo kita duduk dan bicara. Putri tertua duduk di kursi elegan di dekatnya, menjaga sikap bermartabat dan elegan dalam setiap gerakan, tidak memberi ruang bagi kesan tidak hormat. Setelah duduk, putri tertua mengalihkan pandangannya ke Lao Hei di sampingnya. Dia dapat merasakan bahwa tamu asing ini telah menatapnya sejak dia masuk. Chen Yuyu, siapa ini? Mo Linglong bertanya. Ini saudara angkatku. Chen Qingyuan memperkenalkan Cuai. Begitu, Mo Linglong memberi hormat beberapa kali, menatap mata Lao Hei, dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah aku tahu namamu, teman? Saat pertama kali menatap mata sang putri, jantung Lao Hei berdebar kencang, seolah-olah akan melompat keluar dari tenggorokannya. Untungnya, kultivasinya sudah sangat tinggi, dan sang putri tidak bisa melihat apapun. Fu Ganti. Lao Hei menghabiskan beberapa bulan memikirkan nama ini. Putri tertua menyukai musik, catur, kaligrafi dan melukis, jadi Lao Hei jelas tidak bisa menggunakan nama seperti Hei Ge karena akan terlalu murahan. Mo Linglong berpikir diam-diam dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Lao Hei. Setelah mengamatinya beberapa kali lagi, ia penasaran dengan kedalaman kultivasi Lao Hei dan latar belakangnya. Lagi pula, siapapun yang bisa menjadi saudara Chen Qingyuan pastilah sangat luar biasa. Fu Yuyu. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang Lao Hei, Mo Linglong membungkuk dan mengangguk sedikit untuk menunjukkan persahabatannya. Ia tak berani terlalu antusias, takut membuat sang putri takut. Ia juga takut mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan kehilangan kendali. Namun, Lao Hei hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Teman Chen Yu, setelah perayaan, bisakah kita membahas dendam lama antara Sekte Qing dan klan naga? Mo Linglong merendahkan postur tubuhnya sangat rendah, dan nadanya dipenuhi dengan nada memohon. Baiklah. Chen Qingyuan tidak punya alasan untuk menolak. Terima kasih, temanku. Mo Linglong masih bernegosiasi dengan para tetua klan dan belum mencapai kesepakatan. Ia ingin mengakhiri perseteruan lama secepat mungkin dan menghindari komplikasi lebih lanjut. Akan tetapi, klan naga telah menduduki posisi tinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwa generasi yang lebih tua dicap dengan tanda keunggulan, dan mereka tidak bersedia memberikan terlalu banyak konsesi. Tidak peduli seberapa besar Mo Linglong menekankan masa depan Chen Qingyuan yang menjanjikan, tetap saja sulit untuk membuat lebih dari separuh tetua menundukkan kepala mereka yang sombong. Demi masa depan klan naga, Mo Linglong sudah kehabisan tenaga. Keduanya berbincang cukup lama dan suasananya cukup harmonis. Kedua sahabatku, silakan tinggal di sini dan beristirahat. Jika kalian ingin melihat pemandangan suku naga, aku akan menemani kalian saat aku senggang. Mo Linglong tidak ingin Chen Qingyuan berkeliaran sendirian, khawatir terjadi sesuatu yang salah. Sekalipun dia berusaha keras menyembunyikan kegelisahannya, dan tampak tenang dan ceria di permukaan, dia tetap tidak dapat lepas dari indera spiritual Lao Hei, yang mendeteksi sedikit fluktuasi emosional yang tidak biasa.
Putri, ada yang harus kau lakukan, pergilah dan lakukanlah dulu. Chen Qingyuan berdiri untuk mengantarnya pergi. Setelah kembali, hanya tinggal dua saudara yang tersisa di aula. Dia tampak sedikit cemas. Saat mengatakan ini, Lao Hei sedikit mengernyit, tampak tertekan. Bahkan sebelum takdir ditentukan, Lao Hei sudah mengerti bagaimana caranya peduli terhadap orang lain. Jika masalah ini berhasil, Putri Sulung pasti akan menjadi fokus utama di masa depan. Klan Naga adalah keluarga besar dengan banyak faksi, tidak seperti klan Xuanbing yang bersatu. Putri tertua ramah padaku, tetapi anggota klan Naga lainnya mungkin tidak begitu ramah. Chen Qingyuan mungkin bisa menebak alasan mengapa Putri Sulung itu kesal. Kamu tahu perjalanan ini berbahaya, jadi mengapa kamu mengambil risiko? Jika klan Naga benar-benar ingin membunuh Chen Qingyuan, dua tinju Lao Hei tidak akan sebanding dengan empat tangan dan akan sulit untuk melindunginya. Bukankah ini untuk kebahagiaanmu? Chen Qingyuan berkata tanpa pikir panjang. Aku. Tiba-tiba tubuh Lao Hei bergetar, matanya dipenuhi riak, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata ini langsung menyentuh hati Lao Hei dan menggugahnya secara mendalam. Memiliki saudara seperti itu sudah lebih dari cukup untuk hidupku. Jika ada bahaya nyata, Lao Hei bersedia mati untuk melindungi mereka. Jangan terlalu banyak berpikir, ini tidak seserius itu. Chen Qingyuan percaya bahwa klan Naga tidak akan mengambil risiko seperti itu dan terkekeh. Saya harap begitu. Lao Hei merenung, entah kenapa merasa sedikit khawatir. Klan Naga mungkin tidak mengambil tindakan, tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kekuatan lain. Jangan lupa, banyaknya sekte yang mengepung dan menyerang sekte Qing, memaksanya pindah ke tanah air lamanya. Kebencian baru dan dendam lama ditakdirkan untuk dihapuskan dengan darah, dan hidup berdampingan secara damai mustahil. Akankah pasukan itu diundang ke festival kolam darah klan Naga? Berpikir tentang skenario terburuk, jika klan Naga dan sekte tertentu di negara kekaisaran diam-diam bersatu dan ingin mencekik Chen Qingyuan di Buayan, bagaimana kita harus menghadapinya? Musuh bebuyutan King Zong tidak akan pernah membiarkan Chen Qingyuan tumbuh dewasa. Janji sekte Xuanbing untuk melakukan 100 pertempuran telah membuktikan bahwa Chen Qingyuan adalah seorang penjahat abadi. Ada begitu banyak orang sehingga sulit untuk tidur atau makan. Beberapa orang tua yang akan meninggal mungkin akan keluar dari peti mati mereka demi masa depan sekte dan mengambil tindakan. Singkatnya, situasi di Dizu tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan dengan intimidasi dari Dekan Daoyi, tidak ada jaminan bahwa semua orang tua di dunia akan bersedia berperilaku baik. Bagaimanapun, bakat Chen Qingyuan terlalu mengerikan. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari perayaan semakin dekat. Klan Naga, jauh di dalam istana. Hanya anggota inti klan yang diizinkan duduk di aula dan mendiskusikan masalah penting. Pangeran tertua, Mo Linglong, duduk di depan di sisi kiri, dan ratusan tetua duduk di kedua sisi sesuai dengan posisi dan kekuatan mereka. Sedangkan di bagian depan terdapat ketua marga dan beberapa leluhur marga. Linglong, apa lagi yang ingin kamu katakan? Seorang tetua tampak tidak senang. Pertemuan ini disebabkan oleh Mo Linglong, yang membuat semua orang tidak senang. Meskipun klan Naga memiliki bisnis keluarga, mustahil mereka akan terluka parah karena Chen Qingyuan. Jika aku masih sama, jika dia bijaksana dan mengambil sebagian sumber daya, perseteruan lama antara kedua keluarga akan terselesaikan dan semua orang akan bahagia. Jika dia tidak mau, pergilah dari sini sejauh mungkin. Martabat klan Naga tidak bisa dihina. Banyak tetua inti kelompok yang memanfaatkan senioritas mereka dan bersikap serupa. Sebagai pangeran tertua klan Naga, Anda harus mengutamakan kepentingan klan Naga, bukan memihak orang luar. Sekalipun Chen Qingyuan tampak seperti iblis, ia tetaplah lemah. Apakah ia mampu mencapai puncak sama sekali tidak diketahui. Anda harus tahu bahwa musuh King Zong tidak hanya mencakup berbagai kekuatan di Dizu, tetapi juga iblis yang bersembunyi di kegelapan. Di dunia ini, ada banyak sekali orang yang ingin mengambil nyawa Chen Qingyuan. Akademi Daoyi dapat melindungi mereka untuk sementara waktu, tetapi tidak seumur hidup. Ketika orang-orang berkuasa di dunia menemukan cara untuk menghadapi Din Daoyi dan tidak takut akan balas dendamnya, maka itulah akhir dari Chen Qingyuan. Para tetua, apakah kalian tidak benar-benar memahami situasi kacau saat ini? Mo Linglong berdiri dan menghadapi para tetua secara langsung, tanpa rasa takut atau malu. Aku telah hidup puluhan ribu tahun dan mengalami banyak perubahan hidup, tapi bukankah aku sebaik gadis sepertimu? Jika bukan karena kepentingan ketua klan, beberapa tetua tidak akan mau ambil pusing dengan hal itu sama sekali. Meskipun aku setuju untuk menyelesaikan perseteruan lama dengan Chen Qingyuan, aku tidak bisa membiarkan klan Naga menderita. Tuan, jika Tuan punya waktu untuk membicarakan hal ini dengan kami, mengapa tidak membiarkan Chen Qingyuan mundur? Bahkan para tetua yang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan dendam tidak ingin klan Naga melakukan pengorbanan yang terlalu besar. Di aula utama, Mo Linglong tampak terisolasi dan tidak seorang pun bisa memahaminya. Semuanya mendengar suara para tetua yang berisik dan meremehkan, Mo Linglong berteriak keras, nadanya dipenuhi amarah dan kepedihan. Sejak zaman dahulu, para pahlawan telah muncul di masa-masa sulit.
Tapi dunia ini bukan lagi era kalian, melainkan era generasi baru para penjahat. Chen Qingyuan adalah legenda era ini. Kuakui dia penjahat yang mengerikan dan sulit ditangkap. Namun, kebanyakan penjahat tak tertandingi yang tercatat dalam sejarah meninggal muda. Chen Qingyuan punya banyak musuh, jadi siapa yang bisa menjamin kebangkitannya ke tampuk kekuasaan? Beberapa orang mengajukan pertanyaan. Jangan takut pada 10.000, bersiaplah untuk satu saja. Mo Linglong melanjutkan, menyelesaikan dendam sekarang paling-paling hanya akan mengakibatkan hilangnya sumber daya dan kerusakan serius. Saat waktunya tiba, Chen Qingyuan akan berada di puncak, dan apakah klan naga dapat melestarikan warisan mereka akan menjadi pertanyaan. Anda mengatakannya, dan kami semua mengerti. Pada saat ini, seorang leluhur tua yang duduk di tempat tinggi perlahan membuka matanya, suaranya sangat serak. Ketika leluhur tua itu berbicara, semua orang menjadi tegang dan menatapnya dengan pandangan penuh hormat. Mo Linglong membungkuk sedikit dan menunggu leluhur berbicara. Klan naga hanya akan memberikan 1/10 dari sumber daya mereka kepada seluruh klan maksimal. Jika dia setuju untuk mengakhiri perseteruan ini, maka masalah ini selesai. Jika tidak, biarkan saja. Aku tidak yakin dia bisa mencapai puncak. Dia tidak tahu bagaimana caranya bersembunyi, dan dengan profil setinggi itu, dia pasti akan mati. Beberapa leluhur berdiskusi secara rahasia dan sampai pada kesimpulan ini. Seseorang mengutamakan kepentingannya sendiri. Martabat klan naga tidak boleh hilang. 10% sumber daya dalam klan sudah menjadi batasnya. Tidak lagi, tidak perlu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan, dan aku mohon kepada leluhur dan para tetua untuk mempertimbangkannya dengan serius. Melihat para tetua klan begitu sombong, tubuh Mo Linglong sedikit gemetar, khawatir klan naga akan datang. Pandangan para eksekutif senior sangat tegas, tidak menyisakan ruang untuk kompromi. Berbicara, sang leluhur memberi perintah, memberinya kesempatan untuk berbicara. Suatu hari nanti, Chen Qingyuan akan melintasi 5 benua dan 10.000 dunia, melintasi 9 alam jembatan ilahi, dan naik tahta Kaisar Agung. Klan naga, adakah cara untuk bertahan hidup? Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan terkejut. Suaranya keras dan jelas, bagaikan sambaran petir, memekakkan telinga. Dari para leluhur hingga orang tua, semuanya terkejut. Dia panik sejenak, seolah-olah dia benar-benar melihat Chen Qingyuan berdiri di atas, dan sedikit rasa takut muncul secara spontan. Saat berikutnya, semua orang kembali ke dunia nyata. Nak, kau tahu apa yang kau katakan? Seorang leluhur tua berbicara, nadanya tidak ramah, jembatan ilahi telah rusak, jadi bagaimana mungkin ada tahta kekaisaran? Berhentilah membayangkannya, itu mustahil. Hanya karena kau tak bisa, bukan berarti Chen Qingyuan tak bisa. Sepanjang sejarah 300.000 tahun, adakah yang mampu menandingi bakat Chen Qingyuan? Demi menarik perhatian klan naga kepada Chen Qingyuan, Mo Linglong mengumpulkan keberanian dan dengan berani membantah leluhur tersebut. Beraninya kau, diam, sang patriark membanting meja dan berteriak dengan marah. Pada saat ini, jika pemimpin klan tidak menegur pangeran tertua, kemungkinan besar ia akan dihukum oleh leluhur. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin saya membiarkan putri sulung saya dihukum? Namun, sebagai kepala klan, kepentingan klan naga harus diutamakan. Tidak perlu membahas masalah ini lebih lanjut. Kita akhiri saja di sini. Demi menghormati pemimpin klan, para tetua hanya memelototi Mo Linglong dan tidak memberikan hukuman yang berarti. Namun, nada tegas para tetua membuat Mo Linglong tidak lagi memiliki wewenang untuk memulai rapat klan. Mundur, sang leluhur memberi perintah, dan semua tetua pergi tanpa penyesalan. Ada perayaan kolam darah, tamu dari mana-mana datang berkunjung, dan ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, jadi bagaimana mungkin mereka teralihkan oleh Chen Qingyuan? Di aula, hanya pemimpin klan dan pangeran tertua yang tersisa. Ayah, apakah ayah benar-benar tidak percaya dengan firasat putri ayah? Mo Linglong mengepalkan tangannya erat-erat. Meskipun tak seorang pun memahami kerja kerasnya, ia tetap mempertahankan penampilan yang bermartabat, tanpa air mata, dan sikapnya elegan. Meskipun kau pemimpin klan, banyak masalah tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa patah kata. Klan naga memiliki banyak cabang. Jika kau memberi Chen Qingyuan sumber daya, pasti akan mengguncang kepentingan semua cabang. Siapa yang akan setuju dengan hal seperti itu? Sang patriark mendesah dalam-dalam, tidak mampu mengendalikan dirinya. Ada yang salah. Kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Mo Linglong melihat sesuatu yang aneh di mata ayahnya dan bertanya, saat aku membahas Sekte Qing denganmu tadi, kau sepenuhnya mendukung keputusanku dan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan Chen Qingyuan. Kenapa kau berubah pikiran sekarang? Tidak ada apa-apa. Sang patriark tidak berkata apa-apa lagi dan segera meninggalkan tempat itu. Mengingat sedikit perubahan pada ekspresi ibunya, Mo Linglong merasa sedikit gelisah, alisnya berkerut, dan telapak tangannya terasa dingin. Setelah berpikir sejenak, Mo Linglong berkata diam-diam, klan naga tidak akan berencana menyerang Chen Qingyuan. Jika klan naga benar-benar mengambil tindakan, mereka akan menjadi musuh bebuyutan dengan Sekte Qing, pertarungan yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati.
Meski kemungkinannya sangat kecil, Mo Linglong tidak berani bertaruh. Setelah merenung sejenak, dia bergegas ke istana Hua Qing. Mo Linglong berjalan cepat dan melihat Chen Qingyuan dan Lao Hei sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Kalian berdua, panggil Mo Linglong lembut, raut wajahnya serius. Perayaan ini mengundang tamu dari berbagai kalangan, Demi keselamatan kalian, kenapa kalian tidak pergi dulu? Kita bisa cari waktu yang tepat untuk membahas masa lalu kita. Berita apa yang Anda dengar, Tuan? Pangeran tertua tiba-tiba berubah pikiran, yang membuat Chen Qingyuan menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menyipitkan mata dan bertanya, "Tidak, aku hanya tidak ingin rekan Daois Chen berada dalam bahaya." Mo Linglong tentu saja menyangkalnya, tidak ingin menambah kebencian di antara kedua belah pihak. Pangeran telah kehilangan sikap santainya yang biasa dan sekarang mengerutkan kening. Mungkin para petinggi klan naga tidak mau menyelesaikan dendam lama mereka. Chen Qingyuan dapat menebaknya dengan mudah. Klan naga memiliki banyak cabang, dengan kepentingan besar yang terlibat, dan sangat peduli dengan martabatnya sendiri, sehingga sulit baginya untuk menundukkan kepala dan meminta maaf. Ini, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari rekan Daois Chen. Mo Linglong tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Ia berkata dengan tulus dan jujur, para tetua di klan itu keras kepala dan butuh waktu bagi mereka untuk beradaptasi. Aku mengerti. Chen Qingyuan tahu betul bahwa orang-orang berpangkat tinggi ini terlalu sombong dan meremehkan orang biasa. Qingzong hanyalah kekuatan yang menurun dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Chen Qingyuan, meskipun bakatnya tak tertandingi sepanjang masa, saat ini hanya seorang kultivator di puncak tahap fusi, jadi tidak perlu memandangnya. Jika bukan karena Kisu dari Akademi Daoyi, situasinya akan jauh lebih serius daripada sekarang. Demi keselamatan, silakan pergi dulu. Setelah pertimbangan yang matang, Mo Linglong memutuskan untuk mengirim Chen Qingyuan pergi untuk mencegah kecelakaan. Untuk festival kolam darah, klan naga mengundang terlalu banyak orang kuat. Alasan mengapa Mo Linglong merasa tidak nyaman adalah karena ketika dia memeriksa undangan untuknya, dia menemukan daftar tamu terhormat yang tidak berhak dia lihat. Situasi seperti ini belum pernah terjadi pada perayaan Blood Pool sebelumnya. Begitu benih keresahan ditanam, ia akan segera tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang menjulang tinggi. Bagus. Melalui penampilan Mo Linglong, Chen Qingyuan sudah mengetahui sikap para pemimpin puncak klan naga, jadi tidak perlu tinggal lama. Lao Hei, yang sepenuhnya menyadari keselamatan Chen Qingyuan, tidak berniat tinggal lama. Masa depan masih panjang, dan masih banyak waktu untuk bertemu dengan putra sulung dan membahas hubungan mereka.